Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita lagi masih dengan kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, buahkan ya Syekh atau Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan kemuliaan ilmu atas harta pada halaman ke-18. Poin yang ke-8. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, poin yang ke-8 yang menjadi keutamaan ilmu atas harta adalah sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan. Prinsip atau fondasi atau asas seluruh ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Maka jikalau seorang sudah mencintai ilmu, umumnya ia tidak akan sekedar ingin tahu saja. Umumnya ia pasti insyaallah ta'ala akan melaksanakan ilmu itu. Dan melaksanakan ilmu itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketaatan. Maka kalau seseorang sudah mencintai ilmu, dia akan semakin bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai ilmu? Kalau kita mau semakin taat, kita harus punya ilmu. Kalau kita mau punya ilmu, kita harus mencintai ilmu, harus menyukai belajar. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencintai ilmu? Caranya adalah dengan memahami bahwa kita membutuhkannya, bahwa kita membutuhkan ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Makanya kan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Kenikmatan belajar itu tidak ada hal lain yang sanggup menandinginya. Banyak orang yang merasa nikmat dengan hobinya masing-masing, tapi kenikmatan di dalam belajar itu kenikmatan yang paling utama dibanding kenikmatan yang lain. Beliau mengatakan kenikmatan belajar, kenikmatan mencari ilmu itu tiada tandingnya. Bagi siapa? Liman sahhat niyatuhu. Bagi orang yang lurus niatnya, yang benar niatnya. Kalau niatnya sudah benar, maka dia akan bisa menikmati aktivitas dia dalam mencari ilmu. Dia bisa enjoy, tidak merasa berat, tidak merasa beban saat harus belajar. Justru dia betul-betul menikmatinya. Kenapa? Karena niatnya sudah lurus. Dan lurusnya niat, kata beliau, adalah bi an yanwiya bidzalika raf'al jahli an nafsihi tsumma an ghairihi. Lurusnya niat itu berarti apa? Motivasi dia saat belajar itu cuma apa? Ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian ingin menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Kita langsung aplikasikan saja, terapkan saja di kondisi kita sekarang ini. Kalau kita datang ke tempat ini untuk belajar dan motivasi kita benar-benar ingin tahu, ingin mengikis kebodohan kita terhadap agama kita sendiri,
berarti itu pertanda insya Allah niat kita sudah mulai lurus. Dan kalau niatnya sudah lurus, yakinlah insya Allah dalam menuntut ilmu akan bisa merasa nikmat sekali, akan bisa merasa enjoy, tidak merasa berat, tidak merasa beban. Karena apa? Dia menyadari dia membutuhkannya, ya. Walaupun harus duduk berlama-lama, ya, harus diam berlama-lama, tapi karena dia merasa dia butuh, dia menikmati semua itu. Lain halnya, ya, misalnya siswa atau murid atau santri yang belajar tapi karena tuntutan kehadiran, ya, kan ada di absen setiap harinya kan, nanti kalau nggak hadir sekian persen dalam satu semester nggak boleh ikut ujian. Ada yang hadirnya kayak begitu, itu biasanya sulit menikmati belajar. Walhasil dia akan cepat bosan. Kalau sudah cepat bosan biasanya akan pindah-pindah sekolah, ya. Adapun santri-santri, murid, siswa yang betul-betul menyadari bahwa saya butuh ilmu ini, walaupun saya harus duduk mulai dari jam 7 sampai setengah 1 siang, insya Allah dia akan bisa menikmatinya walaupun mungkin badannya sudah lelah, matanya sudah ngantuk, tapi semua itu bisa dia lalui. Karena apa? Dia merasa dia membutuhkannya, ya. Maka hal semacam ini itu perlu untuk kita ketahui untuk diri kita dan kita tularkan kepada orang lain, ya. Mungkin ada anak bapak sekalian yang sekarang sedang nyantren, ya, kemudian nggak betah Pak, nggak betah Bu, pengen pindah sini pindah sana. Mungkin diantara sebabnya seperti ini, belum memahami kenapa dia harus sekolah di situ, ya. Jadi dipahamkan sedari awal kenapa dia disekolahkan di situ, supaya dia pun bisa memahami, oh saya memang membutuhkan ini demi kebaikan saya sekarang dan di masa yang akan datang insyaallah taala. Hingga kalau sudah memahami, harapannya dia akan lebih bisa menikmati, ya, kegiatannya di dalam mencari ilmu. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar, ya, pokok berbagai kesalahan, ya. Cinta dunia yang jelas membutakan matanya, ya, yang tidak lagi memandang halal dan haramnya, tidak lagi memandang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana terkait hal ini juga sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nas zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha, amin halalin aw min haramin." Akan datang suatu masa pada manusia sekalian di mana mereka tidak lagi memperhatikan, memperdulikan dari mana mereka mencari harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, ya. Dan masa atau kondisi seperti itu sudah terjadi belum? Sudah, ya. Alhamdulillah tidak terjadi pada kita, tapi setidaknya ini benar terjadi pada manusia kebanyakan, sebagaimana ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang udah nggak peduli lagi, ya, apakah bisnisnya itu halal atau haram, yang penting menghasilkan keuntungan dia lakoni, ya. Tidak mau bertanya kepada ulama, kepada asatidah, apakah cara berbisnis saya yang seperti ini halal atau tidak. Dia tidak mau bertanya. Yang ada di kepalanya hanya untung dan untung saja, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, ya, yang mengumpulkan harta kemudian tidak memperhatikan aturan atau rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa dengan cara apapun, ya, kalau memang sudah menjadi rezeki yang Allah takdirkan buat kita pasti sampai, ya, pasti sampai, ya. Nabi SAW bersabda, "Innahu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizquha." Sesungguhnya tidak akan mati suatu jiwa melainkan jatah rezekinya sudah lengkap, sudah sempurna. Berarti kalau kita masih hidup, jatah rezeki kita, ya, masih ada, nggak usah khawatir, ya. Keistiqomahan kita di dalam memegang aturan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebabkan kita miskin. Sementara keculasan kita, ketidakpatuhan kita terhadap aturan Allah tidak pasti membuat kita kaya, ya. Banyak orang yang konsisten dengan agama, walhamdulillah kaya. Banyak juga orang yang udah nggak peduli dengan agamanya, ternyata masih juga belum kaya. Intinya apa? Semuanya sudah Allah takdirkan. Tinggal bagaimana kita berusaha menjemputnya,
mengusahakannya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan wa muhibbud dunya la yanfakku min thalathin hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasaratun la tanqadi. Para pecinta dunia yang dibutakan pandangannya oleh cintanya terhadap dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Tiga hal ini semuanya menyulitkan dia, ya. Yang pertama, kegelisahan yang terus-menerus. Ya, orang-orang yang sudah sangat-sangat gila dunia, terobsesi terhadap dunia, pasti nggak akan tenang hidupnya. Walaupun mungkin dalam penilaian banyak orang dia sudah serba cukup, ya, sudah serba terpenuhi, tapi karena obsesinya hanya dunia, dunia dan dunia saja, maka apa? Dia akan senantiasa gelisah, ya, merasa tidak pernah puas dengan apa yang didapatkannya. Oleh karenanya kepuasan atau sifat qanaah merupakan karunia yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, hammun lazim, kegelisahan yang terus menerus, wa ta'abun daim, keletihan yang berkelanjutan, capek aja, ya badannya, ya pikirannya, ya hatinya, ya. Karena apa? Yang ada di kepalanya ya cuma tentang dunia saja, di mana itu tidak akan ada habisnya kecuali dengan datangnya kematian. Tidak akan ada selesai kecuali dengan datangnya kematian, di mana Nabi SAW juga menyabdakan bahwasanya seorang anak Adam atau manusia tidak akan puas jika dia memiliki satu ladang emas. Dia pasti akan menginginkan ladang emas yang kedua, dan tidak ada yang sanggup menghentikannya kecuali jika tanah itu sudah masuk ke mulutnya. Maksudnya apa? Sudah mati, ya. Jadi itu keletihan. Yang kedua merupakan hal yang pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah gila dunia. Dan yang ketiga, wa hasaratun la tanqadi, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Aduh, tadi harusnya begini ya, harusnya begitu ya, padahal dia sudah dapat banyak, ya, padahal sudah lebih daripada yang dia butuhkan. Akan tapi hal-hal semacam ini terus dia rasakan karena apa? Yang ada di kepalanya, pikirannya hanya memperkaya dirinya di dunia ini saja, ya. Tidak seperti orang-orang yang fokusnya di akhirat, ya. Ketika beramal soleh, walaupun bisanya baru sedikit, itu sudah membahagiakan dia, ya. Bisa sekedar konsisten bersikap ramah kepada keluarga, kepada orang lain, itu sudah bisa menjadi kebahagiaan buat dia. Bisa konsisten menebar salam kepada sesama kaum muslimin, bisa konsisten menahan amarah, itu sudah bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi dia. Karena apa? Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya membuat dia bahagia, amal solehnya membuat dia bahagia, sementara dosa-dosanya membuat dia gelisah, itulah mukmin yang sesungguhnya, ya. Jadi tanda baiknya keimanan kita dua itu tadi. Kita bisa bahagia dengan amal soleh kita bisa khawatir dengan dosa-dosa kita, ya. Jangan bisa beramal soleh biasa-biasa aja, ya, nggak ada rasa bahagianya. Juga jangan habis bikin dosa nggak ada rasa penyesalannya, nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa khawatirnya, ya. Itu tanda baiknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-9, sesungguhnya orang yang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya, ini tentunya orang kaya yang tidak memiliki ilmu, yang tidak mendapatkan hidayah, mengajak manusia ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan sikapnya, ya. Yang dicela di sini tentunya bukan kekayaannya itu sendiri, ya. Akan tetapi kekayaan yang jelas membuat dia lupa akan tugas dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang membuat dia buta akan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang seperti itu yang dicela oleh beliau dan ulama lain atau oleh agama ini. Adapun kekayaan itu sesungguhnya merupakan perkara yang netral, perkara yang mubah, tidak ada hukum apa-apa kecuali jika apa? Sudah membuat pelakunya menjadi orang yang
sombong, orang yang congkak, durhaka dan lain sebagainya. Namun ini merupakan keumuman. Ya, tidak semua orang kaya demikian. Ya, ada orang-orang kaya yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak demikian. Hanya saja orang-orang kaya yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, yang tidak menjemput hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, umumnya akan seperti ini. Mereka akan bersikap melampaui batas. Mereka akan bersikap semena-mena. Mereka akan bersikap semaunya sendiri, ya. Coba lihat kalau ada konvoi moge, ya, motor gede, ya, seakan-akan jalan ini mereka yang punya, ya. Lampu merah tuh udah enggak ngefek lah buat mereka. Seakan semuanya hijau. Semuanya suruh minggir, ya. Ya memang sih enggak mereka semua kayak gitu, ya. Tapi yang kayak gitu ya mereka semua gitu, ya. Nah, itu kan keumumannya. Walaupun ada yang enggak kayak gitu, walaupun ada yang enggak kayak gitu. Maka ini keutamaan yang ke-9, harta, ya, atau ilmu di atas harta. Kemudian yang ke-10, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Maksudnya kelezatan, kenikmatan yang semu begitu. Ya, ini Anda coba kembali ke referensinya. Ya, maksudnya kenikmatan yang semu, ya. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Ilusi itu kan itu tadi, bayang-bayang, semu, tidak nyata begitu, ya, khayalan. Jika pemiliknya mengumpulkannya dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu, ia adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, yaitu harta dan ilmu, pasti terdapat perbedaan yang sangat mencolok, ya. Di mana kita tadi sudah sampaikan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya penuntut ilmu merupakan kenikmatan yang tiada bandingnya. Dan Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, "Lau alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi laduna ilaihi bisuyuf." Atau kama qala rahimahullahu taala. Seandainya para raja itu mengetahui, dan anak-anak para raja itu mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dalam belajar, pastilah mereka akan berusaha merebutnya dari kami. Tapi mereka nggak bisa merasakannya, ya. Karena mereka bukan seorang penuntut ilmu. Karena mereka bukan orang-orang yang memahami pentingnya ilmu hingga mereka tidak bisa menyadari akan kelezatan mencari ilmu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik olehnya untuk bisa memahami kalau kita ini butuh ilmu, ya. Jadi hidup ini enggak kering, jadi hidup ini enggak gersang karena hanya habis dalam melakukan urusan-urusan duniawi saja. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk menyadari diri bahwa kita itu punya kewajiban mencari ilmu. Kedua, kita juga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahwa kita butuh ilmu. Banyak orang yang sudah tahu bahwa mencari ilmu agama hukumnya wajib, tapi mereka belum menyadari bahwa mereka membutuhkan ilmu agama itu, sehingga mereka tidak tertarik untuk mencarinya, sehingga mereka tidak tertarik, tidak berminat untuk mempelajarinya. Namun kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah sebagai orang yang memahami bahwa kita ini butuh ilmu. Yang ke-11, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindakan sewenang-wenang, sombong, ya. Sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu'. Tawadhu' itu artinya apa? Rendah hati, ya, rendah hati. Rendah hati, rendah diri, ya. Rendah hati, ya. Kalau rendah diri itu minder, ya, enggak pede, rendah hati. Dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah saja. Harta membawa kepada sifat raja-raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hukum asalnya demikian. Harta itu akan membuat si pemiliknya
bersikap semaunya sendiri. Kan sering ya kita lihat postingan orang-orang yang katakanlah pejabat ya, atau katakanlah punya power di daerah situ, dia bersikap sewenang-wenang kepada orang lain ya. Karena dia merasa punya harta, dia merasa punya kekuatan, dia merasa punya backingan dan lain sebagainya. Itu membuat dia bersikap semaunya sendiri. Adapun ilmu maka akan apa? Membuat pelakunya menyadari bahwa semakin dia belajar, semakin rendahlah dia harusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau dengakkan kepalamu begitu ya. Busungkan dadamu di hadapan orang-orang saat berjalan, saat bersikap ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berjalan dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan ya. Kemudian yang ke-12, nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu ada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang atau habis hartanya, maka ia tidak lagi memiliki nilai atau tidak dihormati oleh orang lain. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmunya dan nilainya ya. Berilmu ya, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang yang punya tempat di tengah masyarakatnya atau masyarakat biasa, dia akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat ya. Walaupun dia orang yang biasa-biasa saja, akan tapi kalau dia memiliki ilmu, orang-orang pasti akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormatinya. Karena apa? Orang itu ya mau hormat sama kita bukan karena kita yang membuat mereka hormat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka hormat kepada kita. Sebagaimana orang-orang itu bisa cinta kepada kita, sayang kepada kita, itu bukan karena kita yang menarik, bukan, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka cinta kepada kita ya. Man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah, mencari cintanya Allah, walaupun banyakkan orang nggak suka sama dia, hasilnya apa? Allah akan meridhoinya, Allah akan menyukainya, dan Allah akan membuat orang lain juga suka sama dia ya. Wa man talaba ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Namun barang siapa yang mencari ridhonya manusia, cari muka begitulah ya sama orang ya, mencari cintanya manusia, apresiasinya manusia, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya apa? Allah akan murka kepada dia, dan Allah akan bikin orang-orang juga murka sama dia. Allah akan bikin orang-orang juga enggak suka sama dia. Makanya kalau kita mau ya disayang, dicinta oleh orang-orang di sekitaran kita, masyarakat kita, suami atau istri atau mertua atau anak atau orang tua atau murid atau guru, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat, betul-betul ikhlaskan niat. Jangan pernah menjadikan apresiasi orang atas kebaikan kita sebagai tujuan. Kalau itu yang jadi tujuan kita, kecewa kita pasti. Ya. Kita pasti kecewa. Saat kita berbuat baik kepada teman kita, harapannya dia juga berbuat baik kepada kita. Harapannya begitu. Ternyata dia nggak berbuat baik kepada kita. Hasilnya apa? Kebanyakan pasti kecewa. Udah dibaik-baikin, ternyata malah kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada teman kita, ya, motivasi kita hanya murni ingin menolong dia karena Allah nyuruh kita untuk nolong dia. Terserah nanti dia mau balas budi ke kita atau enggak, itu bukan urusan kita, itu enggak jadi fokus kita, enggak jadi target kita sama sekali. Dan hasilnya apa? Ternyata benar aja dia enggak balas budi sama kita. Kita akan kecewa enggak? Insya Allah enggak akan kecewa. Kenapa? Karena yang jadi target kita bukan balas budinya dia, tapi itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting sekali bagi kita untuk benar-benar meluruskan niat selalu ketika berbuat baik kepada orang lain. Sering kali kita dikecewakan oleh orang lain karena kita salah di dalam menempatkan target kita.
kita berharap saat kita berbuat baik dia pun akan berbuat baik kepada kita. Mestinya jangan begitu. Saat kita berbuat baik, sudah lepaskan saja, ikhlaskan, dilosin begitu, biar Allah nanti yang membalasnya. Biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjarannya. Kalau dia membalas budinya kepada kita, ya anggaplah itu sebagai bonus, ya. Anggaplah itu sebagai bonus karena target utama kita adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dia mau balas budi sama kita atau enggak, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Selanjutnya yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Dan umumnya orang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Ya, orang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah ya karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa melaksanakan ketaatan, walaupun dia berusaha melaksanakannya. Walhasil dia berusaha melaksanakan ketaatan hanya berdasar pada kira-kiranya saja, ya. Dan ilmu kira-kira tentu berbahaya, ya. Jangankan dalam masalah agama, dalam masalah dunia saja bahaya. Sakit misalnya, nggak punya basic ilmu kedokteran, main pergi aja ke apotik, langsung lihat etalase, ya. Kayaknya, ya. Kayaknya itu deh. Bagus, ambil dok, mbak atau mas yang itu. Kayaknya itu juga tuh, kayaknya, ya. Kalau berobat saja pakai kayaknya, nggak akan sembuh, ya, bahkan tambah sakit bisa jadi. Apalagi masalah agama, ya. Masalah ketaatan, masalah ibadah nggak bisa pakai kayaknya, ya. Benar-benar harus akurat. Ada dasarnya, ada dalilnya. Entah dari Al-Quran, entah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan para sahabat, atau ijma' para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Adapun dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu umumnya berarti kebanyakannya. Ya, tidak semua, itu biasanya karena harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Innahu bi'ibadihi latifun khabir, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bentangkan harta ini seluas-luasnya, selapang-lapangnya bagi manusia, pasti mereka akan melampaui batas. Walaki yunazzil biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah turunkan bertahap, berangsur-angsur dengan takaran yang Allah kehendaki, ya. Sudah begitu saja masih banyak yang melampaui batas. Bagaimana kalau benar-benar dilepas semuanya harta ini, ya, dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala pasti lebih kacau lagi, ya. Ini haji bisa antri sampai puluhan tahun, sebabnya apa? Riba, ya, dana talangan haji dan seterusnya. Akhirnya banyak yang antri walaupun belum sanggup, ya. Akhirnya antrian panjang sampai berapa sekarang? 30 tahun, ya. Masya Allah, 30 tahun. Sementara maksimal usia jemaah haji berapa sekarang? 60, 70? 60, ya. Ya, Anda udah nggak bisa kalau daftar pakai yang 30 tahun ini, ya. Karena udah, kalau ketemu sama nomor rantaiannya udah kelewat batas begitu, ya. Nah, ini gara-gara apa? Itu tadi, ya, muamalah ribawiyah. Walhasil jadi sulit kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, ya. Jadi umumnya, ya, banyak harta justru bisa membuat seorang bersikap melampaui batas, ya, atau melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang ada pada sekarang disyukurilah, ya, disyukuri saja. Karena bisa jadi kalau kita lebih kaya dari sekarang, belum tentu kita ada di sini, ya. Belum tentu kita ada di sini. Bisa jadi kita di tempat-tempat lain yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ke-14, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa, ya. Dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Itu tadi yang Al-Imam Ibnul Qayyim katakan, muhibbud dunya la yanfaku an salatin. Pecinta dunia tidak lepas dari 3 hal itu tadi, ya. Sedangkan menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya, mengajarkannya, pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia merasakan kebahagiaan, ya. Orang semakin ngerti agama, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menzalimi orang lain dia akan berpikir ulang, ya. Bagaimana nanti kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimintai
wabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi satu orang saja dia akan berpikir. Bagaimana kalau menzalimi puluhan, ratusan, ribuan orang? Dia akan lebih jauh berpikir ulang, ya. Maka orang yang berilmu akan terjaga dengan ilmunya itu daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu atau para ulama ahlu sunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karyanya akan selalu disebut dan dikenang sepanjang masa. Yang memang seperti inilah ya sunnatullah yang terjadi. Nama-nama yang selalu lekat dengan sejarah adalah nama-nama orang yang berilmu, ya. Nama-nama orang kaya nyaris kita nggak tahu siapa mereka. Yang kita tahu hanya Qarun saja paling, ya. Itu pun orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita nggak tahu, ya. Adapun orang yang berilmu maka akan terus abadi namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan, ya. Siapa yang enggak kenal sama Abu Hurairah? Siapa yang enggak kenal sama Imam Al-Bukhari? Siapa yang enggak kenal dengan Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Minimal dengar pasti pernah, ya. Kaum muslimin, seawam-awamnya kaum muslimin insyaallah sekedar dengar nama-nama tadi aja insyaallah sudah pernah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengekalkan nama mereka di tengah-tengah kaum muslimin sampai hari akhir nanti. Tapi ini beberapa keutamaan ilmu atas harta yang beliau jelaskan. Tentu ini bukan berarti kita jadi anti harta yang kemudian kita malah jadi kesulitan sendiri, tidak sama sekali. Tolong jangan disalahpahami, ya. Kemudian habis ini jadi malas-malasan kerja, ya. Jadi pengangguran semuanya, ya. Allah, harta nggak ada bagus-bagusnya. Itu tadi belajar di Masjid Al-Ikhlas begitu, ya. Akhirnya nggak mau kerja lagi, resign, nggak mau dagang lagi, ya. Nggak gitu juga, jangan salah dipahami, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala kata para ulama termasuk orang kaya di zamannya. Tapi beliau di saat yang sama termasuk orang yang paling zuhud di zamannya, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan suatu ketika beliau pernah ditanya, ya, kenapa beliau kok begitu kaya begitu, ya. Padahal beliau sering mengingatkan manusia untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Maka beliau mengatakan apa? Likaila atakaffaf 'alan nas, supaya saya tidak menengadahkan tangan saya kepada orang-orang, ya, supaya saya tidak minta-minta begitu, ya. Saya mau jaga kehormatan saya mau jaga diri saya supaya saya enggak bergantung sama orang, ya. Kemudian terkait definisi zuhud, ya, di antara definisi yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan zuhud ialah antakuna dunya fi yadika la fi qalbika, ya. Zuhud itu dunia cukup sampai di tanganmu aja, ya. Artinya kamu boleh punya ini, boleh punya itu, kuasa ini, kuasa itu boleh, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati kamu. Walaupun ini sulit, ya, walaupun ini sulit, akan tapi itulah makna zuhud yang sesungguhnya, ya, makna zuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud tidak sama sekali tidak bertentangan dengan kekayaan, ya. Zuhud sama sekali tidak bertentangan dengan harta, ya. Kedua-duanya bisa berjalan selaras, seiring bersama. Kemudian prinsip yang kedua, ada nih saya? Iya mas, belum. Berapa menit lagi? Taib, masih kurang 3 menitan. Prinsip yang kedua, pengertian Islam dan tingkatannya. Pengertian Islam, pengertian berarti apa ya, definisi begitu, ya. Secara bahasa berarti tunduk, patuh, berserah diri. Adapun secara istilah, bila dimutlakkan berada pada 2 pengertian. Pertama, dimutlakkan itu maksudnya gimana? Disebut begitu aja, ya, tanpa ada embel-embel yang lain, ya. Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik yang bersifat pokok maupun yang bersifat cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan
dan ditakdirkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, berserah dirilah, berislamlah, yaitu berserah dirilah. Ibrahim menjawab, aku berislam, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Allah juga berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Menurut Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari segala perbuatan syirik dan pelakunya. Jadi ini makna Islam yang pertama. Ketika dia disebutkan secara sendirian dalam satu redaksi kalimat, dalam satu konteks kalimat, Islam saja sendirian, tidak dibarengkan dengan kata iman, berarti Islam memiliki makna iman juga. Ya, berarti Islam memiliki makna iman juga. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Ya, contohnya ini nih, ayat-ayat ini. Ya, contohnya ayat-ayat ini. Yang paling jelas ada kata-kata Islamnya aja, berarti ayat yang kedua, ya. Atau ayat pertama juga jelas tuh. Yaitu ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berislamlah. Berislamlah berarti mencakup mana apa? Berimanlah, ya. Maka Ibrahim pun menjawab, aku berislam, aku berserah diri, aku beriman kepada Rabb seluruh alam. Jadi kalau kata Islam disebutkan sendirian tanpa dibarengi dengan kata iman, berarti apa? Islam adalah iman, iman adalah Islam. Ya. Dan nanti akan kita jumpai kata-kata Islam disebutkan secara tersendiri tanpa dibarengi dengan kata iman. Ada kalanya kata Islam disebut berbarengan dengan kata iman. Ya. Tapi kita beri sejenak dikumandangkan adzan salat Isya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang makna Islam. Jadi makna Islam itu bisa ditinjau dari dua sisi, dari segi bahasa atau istilah. Dan dari segi istilah ini atau sisi istilah ini bisa memiliki dua makna. Ya, tergantung kata Islam itu disebutkan secara sendiri tanpa kata iman atau disebutkan berbarengan dengan kata iman. Di mana kata Islam dan kata iman ini masuk dalam kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada dua kata yang jika disebutkan secara berbarengan dalam satu redaksi, maka masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Ada dua kata yang jika disebutkan secara berbarengan bersamaan dalam satu konteks, dalam satu redaksi, maka kedua kata itu memiliki makna sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, Islam tok begitu misalnya, atau iman tok begitu misalnya, maka apa? Ijtama'a. Keduanya saling memaknai. Islam ya iman, iman ya Islam. Ya. Contohnya ayat di sini. Firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 131. Aslim. Berislamlah, berserah dirilah. Ini berarti juga memaknai masuk dalam makna apa? Berimanlah, ya. Maka Ibrahim menjawab apa? Aslamtu, amantu. Aku berislam, aku berserah diri, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ayat yang kedua juga sama. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ayat yang ketiga juga sama, wa may yabtaghi ghairal Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena disebutkan secara sendiri.
Tapi kalau disebutkan secara berbarengan dalam satu redaksi yang sama, satu ayat kah, satu hadis kah misalnya, maka punya makna sendiri-sendiri. Contohnya hadis Jibril ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang manusia, di mana Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna Islam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berpuasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Ini makna Islam. Selesai. Jibril bertanya lagi, "Fakhbirni 'anil iman." Jelaskan kepadaku tentang makna iman. Nabi SAW menjawab, "Al-iman an tu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk, ya. Nah, ini kan masih satu hadis nih, masih satu redaksi nih. Maka dalam satu hadis ini, dalam satu redaksi ini, Islam punya arti sendiri, iman punya arti sendiri, ya. Lain halnya dengan yang ada di ayat yang sekarang sedang kita bahas ini. Kata Islam disebutkan sendirian, ya. Berarti Islam mencakup makna iman. Dan kalau kita perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada malaikat Jibril, ditanya tentang Islam itu apa, Nabi mengatakan tadi Islam itu apa? Syahadat. Kemudian apa? Salat. Kemudian apa? Zakat, puasa dan haji. Sedangkan iman apa jawaban Nabi? Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusannya, hari akhir dan takdir. Bisa terlihat perbedaan antara kedua rukun ini, di mana rukun Islam lebih beredar atau berlaku pada hal-hal yang bersifat lahiriah, ya. Syahadat itu kan lahiriah, ya, dilakukan oleh lisan. Kemudian sholat badan semuanya, zakat juga badan, keluar uang, puasa juga badan, nahan nggak makan, nggak minum dan seterusnya. Haji apalagi jelas banget, ya. Adapun tentang masalah iman ini lebih kepada perkara yang bersifat apa? Hati, ya. Nah, kan kita bisa lihat ternyata saat kata Islam dan kata iman disebutkan berbarengan dalam satu redaksi yang sama, punya arti sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, berarti iman adalah Islam, Islam adalah iman. Dan di sini Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga menjelaskan definisi Islam adalah istislam lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kalau cuma berserah diri saja kepada Allah tapi tidak mentauhidkan Allah, alias masih apa berarti? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, belum Islam, ya. Walaupun mungkin secara identitas agamanya Islam, ya. Secara administratif dia diakui sebagai muslim, tapi prakteknya di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Wal inqiyadu lahum bitta'ah, harus taat juga, tunduk, ya, terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, ya. Enggak boleh berbisnis dengan cara menipu, riba, ketidakjelasan, ya. Sekarang kan banyak hal-hal yang mengandung unsur-unsur demikian, ya. Ketidakjelasan atau unsur perjudian, gambling, ya. Mainan-mainan boneka, capit boneka itu boleh nggak? Nggak boleh, ya, karena ada unsur apanya? Judinya, ya. Bisa dapat, bisa enggak, ya. Yang masukkan tangan ngambil emas batangan, pernah lihat tuh? Ya, masih segede gini batangnya. Nah, kurang lebih lah, ya, atau segede gelas ini, ya. Itu juga sama perjudian, ya. Apalagi lomba kontes burung, ya, dengan cara mendaftarkan, di mana nanti uang pendaftarannya diambil sebagai hadiah. Ini juga sama, ya, ini juga sama. Jadi tunduk, dibilang nggak boleh. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, ini yang sangat penting nih, ya. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya, ya. Benar-benar udah nggak bisa kita bersatu sama pelaku kesyirikan, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Udah nggak bisa dicampur adukkan, ya. Kalau sudah menyinggung masalah prinsip akidah, sudah tidak ada tawar menawar lagi. Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan, lihat, ya, fokus pada kata bersamaannya nih. Kalau tadi pertama apa? Apabila disebutkan secara
diri. Ini bisa dikasih tanda, dilingkari atau diwarnai begitu biar kelihatan bedanya pertama dan kedua ini. Yang pertama sendiri, yang kedua bersama. Maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah itu tadi, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu amal-amal lahiriah atau tidak lahiriah? Lahiriah, yang bersifat fisik, yang dengannya terjaga diri dan harta seseorang. Artinya kalau ya seorang sudah melaksanakan syahadat dan seterusnya itu tadi, nggak boleh diusik, ya, dirinya, hartanya, kehormatannya, darahnya nggak boleh diganggu. Ini ada catatan tambahan di bawah. Di nomor 9, terjaga dirinya maksudnya tidak boleh diperangi atau dibunuh. Terjaga hartanya maksudnya tidak boleh diambil atau dirampas. Nah, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amalan hati, ya, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan seterusnya. Jadi setiap mukmin adalah muslim dengan tinjauan yang kedua ini, yaitu ketika disebutkan secara sendirian, ya. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan maka tidak, ya. Muslim sendiri, mukmin sendiri. Tinggian mana derajatnya muslim dengan mukmin? Mukmin lebih tinggi daripada muslim. Karena ia adalah orang yang mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dan melaksanakan Islam. Tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin, lihat, ya. Setiap mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin, ya, belum tentu betul-betul mukmin. Kenapa? Karena terkadang imannya masih lemah dan ia belum mewujudkannya dengan amalan-amalan anggota badan secara sempurna. Lihat firman Allah nih dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Fokus pada kata ini, beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam, ya, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum betul-betul masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini makna Islam dan iman. Kalau Islam disebutkan secara bersamaan dengan iman berarti punya arti sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan secara sendirian justru malah saling memaknai. Justru malah saling mendefinisikan atau saling mengartikan satu dengan yang lain. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan masuk di sini. Afwan, setahu ana kajian-kajian salafi selalu memprioritaskan dakwah akidah dan tauhid. Yang ingin ana tanyakan, bolehkah menghadiri kajian yang judulnya aneh-aneh? Contohnya, kajian yang berjudul Hikmah Kematian Naruto. Hikmah Kematian Naruto. Boleh nggak? Hah? Emang kurang kisah ya di Al-Quran ya? Sampai harus ngambil kisah-kisah fiktif segala, ya. Besok selesai hikmah apa? Dragon Ball begitu ya. Apalagi nanti Doraemon, ya, dan lain-lain, ya. Al-Quran itu kan udah banyak kisahnya, ya, dan belum digali semuanya pasti kan. Dan Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran itu ada banyak ibrah. Ibrah itu artinya apa? Pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka haditsa yuftara, lihat, ya. Allah udah bilang kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu ada pelajarannya. Satu, ini kan daya tarik tersendiri. Artinya bukan cuma kisah penghilang bosan, ya, penghilang penat dan lain sebagainya. Beneran ada pelajarannya, ada hikmahnya. Keistimewaan ini satu. Keistimewaan kedua kata Allah apa? Maka haditsa yuftara. Kisah-kisah itu bukanlah kisah-kisah yang diada-adakan, alias bukan fiktif, bukan kisah yang palsu begitu. Kisah nyata itu semua, ya, benar-benar telah terjadi. Seru mana sih? Fiktif atau nyata sih? Seru nyata lah, ya. Kalau fiktif kan cuma khayalan saja, imajinasi saja, seperti itu. Maka haditsa yuftara, ya, itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, benar-benar nyata adanya, ya. Jadi cukuplah kita dengan
kisah-kisah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau Rasulullah SAW dalam sunnahnya, atau sejarah umat ini yang benar-benar terjadi, yang bisa diambil faedah, hikmah dan ibrahnya, ya. Adapun seperti ini khawatirnya malah justru semakin mempromosikan, ya, nilai-nilai yang ada di dalam cerita ini. Kan pasti udah enggak mempertimbangkan rambu-rambu syariat sebagai alur ceritanya kan. Masa mau bikin ceritanya Naruto, ntar dulu lihat dulu di Al-Quran ada larangannya nggak gitu kan? Nggak mungkin, udah bablasin aja, yang penting seru kan, yang penting menarik kan, begitu ya. Khawatirnya nanti segala hal jadi diiyakan. Naruto selesai ganti film yang lain, ya, Dragon Ball lah, Doraemon dan lain sebagainya, ya. Apalagi Doraemon nggak tahu gedenya kapan, ya, dari dulu segitu-gitu aja, ya. Nunggu matinya nggak mati-mati dia. Nah, seperti itu. Jadi Hasan nggak usah, ya. Ya kita boleh, ya, berstrategi begitu di dalam dakwah untuk meraih perhatian orang supaya orang mau belajar. Tapi ya kira-kira lah, jangan kebablasan begini, ya. Insya Allah masih banyak cara lain untuk menarik minat orang supaya mau ngaji, ya. Insya Allah masih banyak cara lain untuk menarik minat orang supaya mau belajar, ya. Enggak sampai seperti ini. Memang ini pasti disenangi nih sama banyak orang, ya. Ya, orang-orang senang Naruto kan banyak sekali memang begitu. Ustadznya senang Naruto, udah nyambung kan jadinya begitu. Ya, akhirnya orang pada ikut ngaji. Enggak seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak usah sampai memaksakan. Ada lagi barangkali pertanyaan dari bapak-bapak langsung? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di pembahasan tingkatan Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.